Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menandatangani Memorandum of Agreement MOA dengan SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Penandatanganan dilaksanakan di Aula SMA Negeri 2 Lubuk Pakam pada 29 Januari 2024. Kerjasama yang akan dijalin yaitu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kepala SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Bapak Sari Manurung MPD, mengungkapkan bahwa implementasi dari kerjasama ini dapat diwujudkan dalam banyak kegiatan, seperti seminar, workshop, ataupun kuliah umum. Ia berharap agar nantinya fakultas lain yang ada di UMN Al-Wasliyah juga dapat menjalin kerjasama dengan SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Kami dari pihak sekolah mengharap kerjasama ini bisa ditindaklanjuti ke depan. Mengingat siswa-siswi SMA Negeri 2 Lubuk Pakam hampir 350 lebih setiap tahun yang menamatkan. Sedangkan mereka itu yang masuk ke PTN melalui jalur undangan maupun tertulis atau mandiri bisa kami kategorikan hanya 50%. Jadi kalau bisa yang 50% itu nanti bisa kami arahkan ataupun pihak UMN menerima menjadi mahasiswa di sana. Namun ada lagi yang kami himbau atau yang kami minta dari pihak UMN. Ini kerjasama ini masih di satu fakultas, yaitu masih fakultas keguruan. Nah, kalau bisa nanti di 7 fakultas lagi nanti bisa melaksanakan MU. Karena di antara anak-anak ini tidak semua yang berkeinginan jadi guru. Ya, ada yang ingin jadi hukum, kan? Ada yang ingin jadi sastrawan, kan gitu. Nah, dan begitu juga harapan kami ke depan, karena rata-rata guru di sini 50% masih sarjana S1. Nah, kami mengharap agar pihak UMN mau menerima guru-guru di sini nanti untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, mengambil S2 di Universitas Muslim Nusantara yang kita cintai. Implementasi dari kerjasama ini telah dilakukan dengan diterimanya mahasiswa UMN Al-Wasliyah untuk melaksanakan magang di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Selain itu, setelah penandatanganan MOA, kegiatan dilanjutkan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UMN Al-Wasliyah. Bapak Dr. Ulian Barus MPD mengedukasi siswa mengenai peran pemilih pemula dalam mencari pemimpin anti korupsi. Disampaikan bahwa sebagai pemilih pemula, para siswa harus cerdas dalam menentukan pilihannya. Pemilih pemula dapat menyaring informasi di dunia digital agar dapat terhindar dari hoaks dan misinformasi. Pemilih pemula juga bisa berperan untuk menularkan informasi yang baik dan benar kepada sesama atau komunitas terkecilnya seperti keluarga. Partisipasi aktif pemilih pemula dapat membantu terbentuknya kebijakan publik yang inklusif dan mewakili seluruh masyarakat. Tapi memotivasi mereka supaya jangan golput. Dalam jangan golput itu mereka punya akal pikiran sendiri, punya keinginan sendiri, dan punya penilaian sendiri. Kita sudah sampaikan tadi bahwa dasar untuk mereka memilih itu melihat apa yang ada di media sosial tentang sosok-sosok pemimpin itu. Saya tidak memvonis ini yang baik, ini yang buruk, tetapi mereka lah yang memilih, mencari, memilih, dan memilah, sehingga itu menjadi modal mereka nanti di TPS-TPS. Baik untuk pemilihan presiden, legislatif, tingkat 1, ataupun pusat, tingkat 1, tingkat 2, mereka lah yang melihat dari media sosial sosok-sosok pemimpin yang akan mereka pilih. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Nazira Anindi Faris Abdullah, UMN Channel, mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya, Nazira Anindi. Selain informasi tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya program studi pendidikan fisika Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah telah menjalani asesmen lapangan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Dan selanjutnya, mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah
telah dilepas secara resmi oleh Rektor UMN Al-Wasliya untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka Angkatan 4. Pemirsa, program studi pendidikan fisika Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliya telah menjalani asesmen lapangan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Lamdik. Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi laporan evaluasi diri dan melakukan penilaian lapangan secara langsung. Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliya telah menjalani asesmen lapangan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Lamdik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada 26 dan 27 Januari 2024. Hadir 2 asesor utusan Lamdik, yaitu Bapak Dr. Taufik Ramlan Ramalis MSI dari Universitas Pendidikan Indonesia dan Bapak Dr. Muhammad Syukri SPD MID dari Universitas Syah Kuala. Sebelum melaksanakan asesmen, tim asesor disambut oleh Rektor UMN Al-Wasliya, Bapak Dr. Haji Firman Syah MSI. Beliau mengucapkan selamat datang dan menjelaskan mengenai UMN Al-Wasliya kepada tim asesor Lamdik. Setelah itu, tim asesor melanjutkan kegiatan di ruang sidang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk memverifikasi, memvalidasi, dan mengklarifikasi data serta informasi yang terdapat dalam laporan evaluasi diri dan melakukan penilaian lapangan secara langsung. Dr. Taufik Ramlan Ramalis MSI mengatakan bahwa banyak temuan-temuan baru yang dapat dilihat secara langsung selama asesmen lapangan. Fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki Prodi Fisika sudah baik dan lengkap. Namun masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan guna pengembangan Prodi Fisika ke depannya. Banyak yang di luar ekspektasi sebelumnya, yang hanya dibaca dari LED. Jadi ini informasi yang kualitatif melengkapi. Bagi kami bukan sekedar dari dokumen. Kita harus melihat komprehensif ya. Ada sisi-sisi yang kelebihannya. Tapi juga kita harus mengakui ada hal-hal yang harus ditingkatkan. Nah, fasilitas yang saya lihat barusan begitu mencukupi lah. Tapi juga fasilitas bukan juga sesuatu yang paling utama. What behind the gun-nya, orang yang memanage-nya ya. Nah itu mungkin ke depan seperti inventarisasi, penjadwalan, itu harusnya lebih gampang diakses orang gitu. Ini contoh-contoh kecilnya. Dr. Muhammad Syukri SPD MID menjelaskan bahwa pembelajaran di Prodi Fisika telah sesuai dengan yang diharapkan. Ia menyarankan agar nantinya dosen Prodi Fisika dapat lebih rutin untuk melaksanakan hal yang telah tertulis di dokumen. Baik, secara keseluruhan saya lihat alhamdulillah sudah sesuai dengan ekspektasi ya. Mungkin ya ada sedikit improve yang harus dilakukan, tapi secara keseluruhan itunya sudah luar biasa lah menurut saya. Kami kan menilai dari dokumen dan juga ini sekarang kami ke lapangan untuk melihat apa yang ditulis. Mungkin ya sarannya untuk ke depan mungkin tulis apa yang dibuat ya, buat apa yang ditulis ya. Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Ibu Lia Afrianti Nasution MPD mengatakan bahwa tim Task Force sudah bekerja keras untuk mempersiapkan akreditasi ini. Ia berharap nantinya Prodi Fisika UMN Al-Wasliya akan memperoleh hasil akreditasi sesuai dengan yang diharapkan. Alhamdulillah, insya Allah berjalan dengan lancar. Semua kita optimalkan ya sebaik mungkin. Namanya juga kita mempersiapkannya juga bukan dalam waktu yang cepat. Semua kita siapkan secara optimal. Jadi dalam observasi pembelajaran, alhamdulillah Bu Rofikoh tadi dipuji ya, karena memang mengajarnya baik, bagus. Tetapi itu tadi, kita sebagai seorang guru, kita bagus mengajar, tapi harus sesuai dengan RPS yang kita buat. Tidak masalah kita untuk mengimprovisasi RPS-nya kita dengan apa yang sudah terjadi di lapangan.
semoga kita mendapatkan yang terbaik dan insya Allah seperti yang diinginkan bisa mendapatkan unggul. Tapi kalaupun tidak, ya kita kembalikan semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asesmen lapangan ini merupakan komitmen Prodi Pendidikan Fisika UMN Al-Wasliyah dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Faris Abdullah, UMN Channel, mengabarkan. Pemirsa, Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah secara resmi melepas 15 mahasiswa UMN Al-Wasliyah untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka Angkatan 4. Nantinya peserta PMM ini akan melaksanakan perkuliahan selama 1 semester di perguruan tinggi tujuan. Rektor Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Firmansyah MSI secara resmi melepas 15 mahasiswa UMN Al-Wasliyah yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka PMM Angkatan 4. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Salim Siregar, Kampus Arsyad Talib Lubis, UMN Al-Wasliyah pada 30 Januari 2024. Nantinya 15 mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas ini akan menjalani perkuliahan selama 1 semester di perguruan tinggi tujuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun perguruan tinggi yang akan dituju yaitu Universitas PGRI Semarang, Universitas Bosowa Makassar, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Slamet Riyadi, IKIP Budi Utomo, Universitas Pajajaran, Universitas Negeri Semarang, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Tribuana Tunggadewi, dan Universitas Gajah Mada. Dalam kata sambutannya, Rektor UMN Al-Wasliyah berpesan agar seluruh mahasiswa dapat menjaga nama baik UMN Al-Wasliyah dimanapun mereka berada. Ia berharap agar mahasiswa mendapatkan wawasan yang luas dan dapat saling bertukar kebudayaan. Koordinator MBKM UMN Al-Wasliyah, Dr. Al-Kausar Saragi MPDI menjelaskan bahwa mahasiswa PMM Angkatan 4 outbound telah dibekali dengan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program ini, terutama mengenai konversi SKS. Tentunya bekal pertama ya informasi yang perlu mereka ini ya dapatkan ya terkait dengan misalnya konversi SKS, apakah mereka mengambil skema 1 atau skema 2, karena ada perbedaan di skema 1 dan skema 2 dalam program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Ya. Skema 1 itu mahasiswa akan mengambil full 20 SKS di PT Tujuan, sementara skema 2 itu mahasiswa hanya mengambil lebih kurang 14 SKS di PT Tujuan dan sisanya 6 SKS diambil di PT Asal. Nah, itu menjadi bekal penting sekali karena itu berkaitan dengan akademik ya. Sehingga nantinya ketika itu sudah kita bekali ke adik-adik mahasiswa tidak menjadi sesuatu yang yang nantinya bermasalah ketika mereka sudah melaksanakan atau selesai mengikuti program ini. Jadi karena itu poin penting, tentu kita sangat bekali adik-adik itu tentang pengetahuan skema berapa yang mereka ambil dalam mengikuti program ini. Termasuk juga nanti ketika mereka sudah kembali selesai mengikuti program, bagaimana terkait dengan konversi juga sudah kita sampaikan bahwa nanti nilai-nilai yang mereka dapatkan di PT Tujuan itu nanti akan terlebih dahulu dikonversi oleh prodi masing-masing ya. Nanti prodi mengkonversi nilainya, baru selanjutnya prodi akan melaporkannya ke BAA dan selanjutnya akan diinputkan ke portal mahasiswa sebagai tugas perkuliahan yang telah mereka selesaikan di semester ini. Jaga diri lah, mawas diri, jaga kesehatan karena ini tempatnya jauh dari orang tua ya, sehingga tidak ada yang bisa kita harapkan banyak. Mungkin pengharapan ya dari pihak universitas perguruan tinggi tujuan
Itu yang pertama, jadi harapannya jaga diri dan jaga kesehatan. Yang kedua, seperti juga pesan Pak Rektor tadi, maksimalkan kegiatan perkuliahan di sana, kegiatan-kegiatan lain yang bisa disumbangkan, yang mereka pahami, apakah tadi mereka bisa nari, ajarkan tari-tari itu, atau hal-hal lain yang positif yang bisa ditularkan atau diajarkan di PT Tujuan. Dan yang terakhir pesan kami juga, seperti kami sampaikan ke adik-adik mahasiswa tadi, apabila terjadi 3 dosa, dalam hal ini pelecehan, perundungan, dan intoleransi di PT Tujuan, tolong segera dilaporkan ke saya supaya saya segera bisa mengambil langkah-langkah koordinasi dengan koordinator PT Tujuan terkait dengan persoalan itu. Jadi kita kan nggak menutup kemungkinan hal-hal ini bisa terjadi atau dialami oleh adik-adik kita mahasiswa dari UMN. Oleh sebab itu kita tadi ingatkan, jika ini terjadi tolong segera laporkan ke saya supaya saya segera berkoordinasi dengan PT Tujuan di mana adik-adik itu melaksanakan program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 4 ini. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka sendiri merupakan sebuah program mobilitas selama 1 semester untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia, sekaligus bertujuan untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman. Dari UMN Al-Wasliah, Nazira Anindi Faris Abdullah, UMN Channel, mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.